Selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan hari ini 3 Agustus 2020. Saudara, salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah program bantuan sosial tunai atau kita kenal dengan Bansos Tunai. Nah, bantuan sosial tunai adalah bantuan yang diberikan berupa uang untuk keluarga miskin tidak mampu atau rentan terkena dampak dari wabah COVID-19. Nah, pertanyaan besar, apa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat penerima dan bagaimana dengan kondisi Nusa Tenggara Timur? 4 orang narasumber telah hadir bersama saya di studio. Saya akan langsung perkenalkan saja. Yang pertama, Insinyur Cornelius Herewila. Beliau adalah Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat petang dan selamat datang Pak Cornelius. Selamat petang. Ya, narasumber saya yang kedua dari PT Pos Persero Indonesia Cabang Kupang, Aditya Ahmadi Muslim. Beliau adalah manajer audit. Selamat petang dan selamat datang. Ya, selamat petang Bapak. Ya, narasumber saya selanjutnya akademisi dari Fakultas Hukum Universitas dari Unwira Kupang. Beliau adalah Bapak Mikael VK SAMH. Pak Mikael, selamat petang, selamat datang. Dan narasumber saya yang keempat dari LSM Bengkel Apek, Bapak Vincentius Bureni Esos. Selamat petang dan selamat datang. Selamat petang. Ya, tentunya senang sekali kita bisa berjumpa untuk kita berbicara kurang lebih 60 menit. Dan saudara, 60 menit ke depan kita akan berbicara, topiknya adalah manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi. Dan kami juga akan membuka line telepon 827-722 bagi Anda yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi dalam dialog publik ini dan ingin mendapatkan informasi lebih dari 4 orang narasumber saya. Nanti di saatnya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda sekali lagi di line telepon 827-722. Nah, untuk membuka persoalan kita kaitan dengan topik kita, manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi, kita tidak langsung menduki ke manfaat dan juga tantangan. Saya ingin mendapatkan informasi awal dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bantuan sosial tunai untuk Nusa Tenggara Timur ini sudah berjalan sampai dengan tahap keberapa, Pak? Kalau untuk bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sampai dengan saat ini sudah akhir tahap 3. Akhir tahap 3. Nah, jadi akhir tahap 3. Ya. Tahap pertama, tahap kedua itu semuanya berjalan dengan baik, Bapak? Jalan relatif. Relatif. Berarti ada tanda kutip di situ? Tetap ada tanda kutip. Ada tanda kutip di situ, oke. Kalau kita mungkin bisa lagi mendapatkan informasi lebih. Berapa banyak kepala keluarga penerima bantuan sosial tunai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak? Ya, kita berangkat dari jumlah kepala keluarga miskin. Untuk 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur, 805.461 KK. Nah, apakah 8.500.461 kepala keluarga ini semuanya mendapatkan bantuan sosial tunai? Tidak. Atau seperti apa? Tidak. Karena ada bantuan sosial dalam bentuk sembako reguler. Sembako reguler itu sebanyak 431.716 KK. Selanjutnya ada program PKH. Ini juga masuk dalam ada PKH. Ya. Itu PKH nanti dia di ini sendiri karena ya dia tersendiri. Kalau PKH karena PKH dia include ada PKH yang penerima sembako, tapi ada juga dan ada penerima sembako yang tidak menerima PKH. Tetapi dalam bulan sejak COVID itu dari Kementerian Sosial sudah hampir semua sudah terakomodir. Jadi include penerima sembako, PKH itu include dalam penerima sembako, bagian daripada penerima sembako. Tetapi bahwa dalam evaluasi kan ada tenaga pendamping, ada pendamping di lapangan, pendamping PKH
yang selalu melakukan evaluasi terhadap KK, penerima PKH, manakala sudah pada batas indikator yang dianggap mampu, itu langsung digraduasi. Artinya keluar. Pak Kabit, artinya tadi Bapak sampaikan bahwa ada 8.461 kepala keluarga ini terdata sebagai masyarakat miskin. Nah, kalau kita memilah, artinya bahwa ini kita lebih menuki ke bantuan sosial tunai. Dari 8.461 berapa sih kepala keluarga penerima BST di NTT, Pak? Ya, mungkin tadi saya berangkat dari sembako reguler itu yang tadi 431.716 KK. Terus pada saat COVID, awal COVID bulan April itu ada sembako perluasan untuk pengendalian COVID dalam rangka penanganan COVID. Ada penambahan 64.351 KK. Jadi kemudian pada akhir April Kementerian Sosial intervensi dengan bantuan sosial tunai sebanyak targetnya dari Kementerian Sosial itu 300.000 KK untuk NTT. Tetapi saat distribusi, saat alokasi untuk implementasinya 281.521 KK. Ya, 281.521 KK. Penerima BST. Jadi, BST. Ya, artinya bahwa kan ada begitu banyak bantuan yang digulirkan oleh pemerintah. Artinya bahwa bukan hanya BST, ada seperti yang sudah disampaikan, ada PKH, ada sembako prakerja, perluasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bisa berbicara berkaitan dengan data, apakah ini tidak bermasalah, Pak? Ya, memang data memang menjadi nadi dalam penanganan kemiskinan atau pengendalian COVID, pengendalian dampak COVID. Memang sebenarnya semua basis data harusnya itu kita berbasis DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang itu inkarnasi dari BDT atau dari basis data terpadu. Memang sebenarnya dari Kementerian Sosial dalam hal ini Pusdatin Kementerian Sosial sementara melaksanakan validasi data, perbaikan data yang limitnya 31 Maret saat itu. Tetapi tiba-tiba muncul COVID, akhirnya itu tidak berjalan. Nah, kemana kita harus ambil atau kita harus data mana yang kita harus pakai, BPS atau mana, terpaksa mau tidak mau ya harus kembali kepada database Kementerian Sosial yang disentralisir di Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Jadi data yang sementara dilakukan validasi ini mau tidak mau harus dipakai sebagai data awal. Tetapi bahwa dari Kementerian Sosial tidak serta-merta data itu langsung di breakdown atau dioperasionalkan, tetapi ada koordinasi dengan kabupaten. Ya, baik. Nah, Pak Kabit, nanti saya akan juga ingin mendapatkan informasi kaitan dengan kriteria, karena kriteria penerima itu dia seperti apa. Tapi saya dulu ke PT Pos Indonesia, Pak Aditya atau Pak Adit, mungkin bisa diceritakan kepada kita. Artinya bahwa seperti Pak Kabit katakan bahwa ini penyaluran sampai dengan tahap 3. Tahap pertama, tahap kedua sampai dengan tahap ketiga, bagaimana kondisinya? Seperti apa, Pak? Saya cerita mula-mula, kita kan dapat kantor pos ini mendapatkan amanah dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial tunai yang ada 3 tahap, besarannya 600.000 per penerima KPM gitu. Keluarga penerima manfaat. Iya, keluarga penerima manfaat ini ya. Kita pertama dari tahap 1 itu memang ada kendala di mana data yang masuk secara bertahap. Data masuk itu secara bertahap. Tidak langsung seperti tahap 2 atau tahap 3. Tahap 1 itu ada kendala di mana kita
harus beberapa dulu yang kita penerima yang kita salurkan. Lalu ada susulan lagi seperti itu untuk tahap pertama. Di samping itu juga kendala-kendala di tahap 1, 2, 3 penyaluran itu ada data pending, di mana data pending itu yang tidak mengambil penerima tidak dapat atau tidak mengambil kepada kami kantor pos sebagai penyalur. Alasannya ada yang wafat, ada yang memang penerima data double, ada juga yang statusnya masih PNS seperti itu, tapi dapat juga. Jadi PNS masih dapat juga ya? Ada, Nanti yang nanti kita baru saya temui ada. jelaskan. Karena kan mungkin dari data status penduduk ngambilnya berapa tahun Ya. sebelum belum update gitu, 2020 karena COVID ini seperti itu. Tetapi juga untuk yang lanjut usia seperti itu kami datang langsung. Jadi kami ini di kantor pos ada 3 tahap pembayaran. Di kantor pos langsung si penerima datang. Yang kedua kita datangi secara langsung karena tidak bisa datang ke kantor pos. Mohon maaf mungkin karena disabilitas, karena tua seperti itu. Karena sudah tidak punya keluarga di dalam kakaknya, hanya sendiri saja. Terus yang ketiga melalui kerjasama dengan komunitas, di mana dibantu oleh camat, lurah, desa, RT, RW. Kita turun langsung dibantu oleh petugas setempat seperti itu. Terus yang kami juga dapati kendala sini geografis. Karena sini ada kepulauan-kepulauan seperti Alor, seperti Larantuka, seperti juga Rote, seperti itu. Di dalamnya pun ada pulau-pulau kecil di dalamnya. Jadi itu juga kesulitan di masa COVID ini kan, kapal yang kadang sulit, gitu. Mungkin itu penyaluran yang kami lakukan. Dibantu juga tetap prosedur kesehatan penjagaan terhadap COVID-19 seperti itu tidak kami abaikan. Tetap penerima tetap menggunakan masker, tetap harus kami sediakan cuci tangan. Itu wajib. Wajib hukumnya dan tidak boleh membawa anak kecil. Karena kami takut seperti itu anak kecil akan tertular, apalagi massa berkumpul. Kami juga dibantu oleh pihak Polri dan TNI untuk pengamanan Babinsa seperti itu. Pak Adit, ada 22 kabupaten kota. Tadi Benar. Pak Adit katakan bahwa salah satu kendala adalah ada data pending, terus mungkin juga masalah geografis. Iya. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan penyalurannya, apakah ini sudah 100% Pak? Dari data yang kami terima untuk wilayah NTT itu baru sekitar 96 sampai 97%. 96 sampai dengan 97%, mendekati 97%. Seperti itu. Karena tadi penerima yang tidak mengambil karena alasan wafat atau alasan lainnya seperti tidak datang. Seperti itu. Tapi tadi Pak Adit katakan bahwa kalau tidak datang, mungkin karena lanjut usia kan bisa didatangi. Bisa didatangi, tetapi untuk yang wafat atau yang tidak, ada yang datang di tahap 3 oleh Kemensos kan hanya aktif selama 30 hari dari dari tanggal ditetapkannya pembayaran. Nah, ketika tahap 1, tahap 2 mereka tidak datang, ketika tahap 3 setelah kami cek itu menjadi nonaktif. Sehingga kami arahkan menuju dinas sosial seperti itu. Kami juga tidak tahu alasan menjadi nonaktif karena kan alasannya yang kami tahu hanya aktif selama 30 hari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tahap pertama, tahap kedua penerima ini tidak datang mengambil, artinya bahwa dana itu langsung terblokir. Ya, dan bisa dibuka blokir oleh pihak Kemensos. Jadi datang lagi ke kami. Oke, saya ingin mendapatkan penjelasan lebih ini dari Pak Kabit. Kaitan dengan, karena ini sebenarnya mungkin target kita adalah 100%, sampai dengan tahap 3 100%. Tapi informasi yang kami dapat ini baru 96 atau 97% karena alasan tidak datang ambil atau mungkin lansia atau mungkin meninggal dunia. Pak, seperti apa? Iya, memang yang menyalurkan ini ada selain PT Pos juga Himbara, Bank Himbara. Bank Himbara ini ada 4 bank, tetapi yang beroperasi yang melaksanakan di NTT Bank BRI dan BNI 46 BNI.
Nah, memang alokasi melalui PT Pos itu yang cukup besar, itu sebesar untuk PT Pos itu 241.538 KK. Sampai dengan minggu kedua bulan Juli, realisasinya itu ada 199.776 KK. Itu dalam koordinasi kami dengan sentra pos besar Oebobo, ya, manajemennya. Berarti masih banyak nih Pak? Masih sisa 41.762. 41.762, tetapi pasti dalam rentang waktu sejak minggu kedua bulan Juli, pasti mungkin sudah ada pergerakan naik, sehingga prosentasi sisa semakin kecil. Nah, saya mungkin ke bengkel Apek, Pak Vincent. Artinya bahwa kita melihat seperti informasi-informasi yang sudah kita dapat, kalau tadi mungkin target kita adalah 100%, tapi sampai dengan tahap 3 ini belum mencapai angka itu, masih kisaran 96 sampai dengan 97%. Ada juga mungkin ada data pending, ada data double. Ini informasi menariknya karena ada juga yang tidak berhak menerima tapi masih tercantum di dalam daftar penerima bantuan sosial tunai. Dari kacamata Pak Vincent, selaku ya kita katakan pemerhati, apa sih kesalahan yang sehingga bisa terjadi seperti ini? Ya, tantangan terbesarnya yang pertama itu kan dari proses pendataannya. Proses pendataan Bengkel Apek menemukan bahwa belum ada sistem pendataan yang sifatnya pendekatan manusia, wawancara, apa kendalanya, apa yang dialami pasca COVID ini. Ya, jadi kalau Pak Kapit dari Dinas Sosial mengatakan tanda kutip, ya memang saja. Karena generalisasi data. Jadi kantor pos akan mengalami kesulitan ketika menemukan ada pegawai negeri orang sudah mati. Itu Ya nanti kan? baru saya jelaskan. Yang menjadi yang mengkhawatirkan bagi kita sebagai masyarakat sipil itu adalah ketika proses pendataannya itu hanya mengumpulkan KTP dan KK. Jadi siapa saja boleh mengumpulkan KTP dan kartu keluarga. Ini yang kemudian kalau kemarin diniki-niki seorang pengusaha mendapatkan bantuan itu karena hanya kumpul KTP dan KK, tidak ada lebih dalam lagi mengetahui dampak seseorang itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah begitu tidak ada update data, ya. Tidak update data. Jadi persoalan-persoalan masa lalu soal dia sudah meninggal, ada PNS itu karena ya itu situasi lama lah yang kita temukan dalam survei kita. Ada 2 survei yang kita lakukan. Pertama survei di kota, yang kedua kita pakai rapid assessment di beberapa kabupaten di NTT dengan menggunakan relawan. Hampir semua responden mengatakan dari 300 responden, ya, mereka jawab tidak ada wawancara. Tidak ada wawancara. Jadi bagaimana mungkin kita mau merealisasikan 600.000 itu atas dasar apa? Kalau dia terdampak, apa terdampaknya? Justru di survei kita di kota kita temukan jelas terdampaknya. Yang pertama itu kehilangan pekerjaan. Disabilitas khususnya itu kita temukan itu yang dulunya dia ke hotel-hotel untuk pijit, dia hilang pekerjaan itu. Ya, kemudian yang pikul-pikul barang untuk jual di jalan-jalan hilang. Daya beli masyarakatnya tidak ada. Ya, ada lagi yang dia punya penghasilan menurun. Ya, dia dirumahkan. Jadi itu terdampaknya di situ. Kita harus mampu menemukan sampai situ. Bukan secara generalis kita membagi-bagi uang. Resesi ekonomi yang terjadi di Singapura itu karena menganggap manusia itu dengan uang. Ya, bukan sebuah proses pendekatan sosial kemanusiaan. Jadi kalau ini kita pakai, Pak. Kalau ini kita pakai terus dengan membagi uang tanpa berpikir pemberdayaan, itu akan terjadi. Singapura panggil kita menjauh. Ya. Kita menjauh. Tapi yang menarik
ini relawan dari Bengkel Apek melakukan survei. Ya, Ya, jadi selain Kota Kupang juga beberapa titik ini sudah dilakukan survei dan ini rata-rata dapat kita katakan 90% menyatakan bahwa tidak ada wawancara. tidak ada wawancara. Oke, kita tahan di Kalau situ. tidak ada wawancara, kesimpulan saya satu, 90% masyarakat tidak didata. Masyarakat tidak. Ya. Nah, saya ke akademisi Pak Mikael PK. Ya. Ini persoalan. Walaupun saat ini mungkin sudah sampai dengan tahap 3 penyaluran bantuan sosial tunai Rp600.000 per kepala keluarga, tapi ini masih menyisakan persoalan. Dari kacamata akademisi, Bapak melihat ini seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Masalah data ini memang menjadi masalah. Masalah data lagi. Oke. Masalah data ini memang menjadi masalah yang sangat akut. Saya pikir tidak saja terkait dengan ini, tetapi juga masalah data ini terkait dengan kepemiluan, terkait dengan bantuan seperti ini. Masalah data ini sering menjadi soal, sehingga perlu sinergitas antar dinas. Jadi data ini tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi. Betul. Dia lintas sektoral, sehingga dia menjadi terintegrasi, menjadi satu. Kalau misalkan masing-masing dinas misalnya atau masing-masing sektor memiliki data masing-masing, itu sudah pasti akan kacau. Nah, oleh karena itu mungkin di negeri ini yang harus pertama lakukan adalah mengintegrasi data, itu penting. Sehingga masing-masing sektor tidak berdiri sendiri-sendiri terkait dengan data. Karena data ini menjadi soal. Menjadi soal. Jadi omong tentang data ini omong tentang hak konstitusional dari warga, baik terkait dengan BST maupun apa saja, apalagi terkait dengan bantuan ini tidak hanya BST tetapi juga banyak seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kabid. Sehingga memang ke depan ini betul-betul apalagi terkait dengan BST dan juga bantuan-bantuan lain akibat dari pandemi ini. Karena pandemi ini tidak hanya terkena itu semua orang tanpa terkecuali, hanya bahwa memang ada yang lebih membutuhkan. Nah, itulah pertama saya apresiasi kepada pemerintah dan juga PT POS yang begitu gigih membantu rakyat kita yang lebih. Saya juga terkena. Ya, kalau bicara dampak kita semua kena dampak. Dampaknya terkena. Ya. Bahkan saya baca berita kemarin itu, kalau tidak salah baca itu Menteri Keuangan Jerman itu malah bunuh diri karena stres soal pandemi ini, apalagi rakyat kecil ini. Sehingga memang terkait dengan bantuan ini pertama saya apresiasi, tapi terkait dengan validasi data itu harus betul-betul disinkronkan antar ini. Misalnya di Batu Plat itu kemudian seorang ibu memberikan kontak saya bahwa Pak, saya didatangi oleh oknum dari kelurahan, ambil KTP asli, fotokopi banyak katanya untuk arsip di kelurahan. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan namanya, saya lihat daftar, saya lihat di urutan ke-9, tapi dia pergi cross check di kelurahan, bilang ada satu pegawai lagi tanya, ibu kan dapat undangan, kenapa tidak pergi cek? Saya tidak pernah dapat. Akhirnya dia cek ke PT POS Indonesia, sampai sana bahwa undangan itu adalah duplikat. Jadi ini juga menjadi soal, apakah salahnya di mana? Sehingga memang itu yang tadi saya bilang, bahwa terkait dengan data harus dari bawah sampai ke atas itu harus dikontrol. Jangan sampai ada oknum yang bermain di sini. Perlu saya sampaikan bahwa ingat, harus hati-hati semua kita ini mengelola dana di masa bencana seperti ini, karena pidana mati ancamannya. Ya. Jadi validasi data. Saya ke Pak Kabid. Kaitan dengan mungkin kriteria penerima bantuan sosial tunai. Apakah kriteria yang dipakai, misalnya kalau PKH, misalnya dari statistik, kaitan dengan statistik mungkin karena dia tidak punya lantai. Bangunan rumahnya seperti apa. Tapi kalau untuk BST sendiri, kriteria penerima itu seperti apa sih? Kalau yang BST ini dia kan berbasis DTKS, tetapi tidak semua. Dari 281.521 KK itu yang berbasis DTKS ada 163.214 KK. Sementara 118.307 KK itu usulan daerah. Jadi diberikan ruang kepada daerah untuk mengusulkan
data KK miskin rentan miskin yang belum terakomodir agar diusulkan bersama dengan KPM yang berbasis DTKS yang 163.214 tadi, sehingga total menjadi 281.521 KK. Memang kriteria seperti tadi disampaikan Pak Vincent dan dari Pak Michael, itu memang kita sangat memahami, memang soal data tidak bisa ditangani sendiri oleh satu sektor, tetapi harus ada dukungan sektor-sektor lain. Memang kalau persoalan data seperti tadi ada pegawai negeri dan lain-lain itu ya memang data ini kan limpahan dari BPS 2015, tapi kalau urut lagi ke bawah mulai dari 2005, dari 2015. Memang dari Kementerian dan Pusdatin itu ada memberikan kesempatan 2 kali dalam setahun untuk updating, yaitu bulan Maret dan bulan September, atau bergeser sampai April, Oktober. Itu divalidasi. Tetapi ada persoalan berkaitan dengan sumber daya, teknis, aplikatornya, dan juga akses jaringannya. Karena sistem aplikasi 6NG ini harus dukungan sumber daya aplikatornya itu memang betul-betul yang harus punya kompetensi. Kemudian juga akses internetnya juga harus kapasitasnya kuat. Manakala dia sudah melakukan input, katakanlah input data yang sampai 20-an ribu, untuk buka aplikasi, buka ini, bukannya saja itu Pak, itu kita kadang-kadang butuh bisa sampai jam baru bisa buka layar aplikasinya, karena itu kapasitas besar. Nah, ketika dia melakukan input, sudah sampai 90% baru jaringan error, dia akan mulai dari nol lagi. Ini sistem ini. Sehingga memang ini perlu dukungan, bukan selain SDM juga kapasitas jaringan. Ini perlu sekali. Seperti tadi penyaluran bansos ini dalam 3 tahap. Tahap 1, 2, 3 dan sekarang pada tahap 3. Tetapi tahap 1 itu juga dia ada lagi sub-sub tahap lagi. Seperti ke PT Pos, tahap 1 pada akhir April itu sekitar 11.000. Sekitar 11.000 berdasarkan akses data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. Himbara yang sekitar 5 sekian. Nah, tetapi kemudian tapi itu tidak serta-merta yang 11.000 itu langsung dioperasionalkan atau langsung disalurkan. Itu harus di cross check, sinkronisasi lagi di kabupaten oleh dinas. Nah, ini ada persoalan juga dalam koordinasi di kabupaten. Contoh, ini berkaitan dengan ketersediaan sumber daya. Ada di satu kabupaten yang menangani bansos ini, bantuan sosial ini, penanganan permiskin, hanya 4 orang. Coba kita bayangkan, dia harus menangani bansos reguler yang tadi 431.000 sekian, ditambah lagi bansos perluasan 64.000 sekian, ditambah lagi BST bantuan sosial tunai yang 281 ribuan. Nah, belum lagi bantuan-bantuan yang bersifat ini bantuan presiden langsung, belum dari kelembagaan-kelembagaan lain. Nah, sementara sumber daya ini itu hanya yang sekian. Nah, itu dari sisi sumber daya manusianya. Nah, dari sisi sumber daya operasional, pendanaan, fasilitasi anggaran, itu di kabupaten itu hampir nol semua. Nah, karena mereka merujuk kepada instruksi menteri refocusing dana APBD 2020 ini sampai 50%. Jadi sapu bersih semua. Jadi hampir semua dinas badan itu dana koordinasi itu tidak punya. Pokoknya contoh saya saja bidang ini menangani fakir miskin. Pada saat refocusing habis semua, tidak ada. Lantas kita mau koordinasinya seperti apa?
Nah, kalau kita tunggu mutar kembali itu harus ajukan kembali mekanismenya panjang lagi. Paling kurang Ya. persoalannya adalah persoalan SDM dan juga persoalan sistem. Oh, Oke. akses juga, Ya, akses jarak ini Ya, baik. lokasi. Ya, dan saudara, mungkin topik kita berkaitan dengan manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi ini. Kami saatnya sudah akan membuka line telepon 827-722 kalau Anda ingin menanyakan kepada 4 orang narasumber berkaitan dengan topik kita, mungkin bisa langsung menghubungi kami. Sekali lagi, line telepon 827-722. Nah, kalau tadi ini persoalan SDM dan juga sistem tadi. Sistem dan juga fasilitasi. dukungan fasilitasi dari sisi operasional, menyangkut operasional. Ya. Ya. Dan Ini sehingga kita tahu mungkin sudah ada yang bergabung. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Oke. Silakan Anda kembali mencoba 827-722. Saya ke Pak Adi. Ya. Pak Adi, artinya bahwa kalau tadi kita bicara berkaitan dengan geografis dan lain sebagainya. Kalau kita 22 kabupaten kota, berapa titik sih yang PT Pos buka untuk penyaluran BST? Tapi kita tahan dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Pius di Oileta. Pak Pius Oileta. Silakan Bapak. Iya. Mungkin waktu kita sangat terbatas, Bapak langsung ke pokok persoalannya. Ya. Selamat malam TVRI Kupang. Ya. Kami sebagai warga masyarakat mendengar dialog malam ini sangat menarik, Pak. Khusus menyangkut data, setelah saya ikuti, kalau menyangkut bantuan sosial dari pusat ataupun dari provinsi itu, kendalanya sama, selalu masalah data. Saran saya sebagai warga masyarakat, negara ini kan ada sistem pemerintahan dari RT sampai presiden. Kenapa data itu selalu bermasalah? Kalau data itu dibuat oleh RT, saya kira yang tingkat atas tidak bermasalah. Karena data dari RT itu sangat akurat. Baik tingkat pendidikannya, sosial ekonominya ada. Kalau kita berpatokan pada data BPS itu kan mengambil data sosial ekonomi secara keseluruhan. Tidak dipilah-pilah mana yang ini, miskin atau yang kaya. Tapi kalau RT tidak bisa dibohong itu, karena dia tahu hidup dengan warganya. Kalau bisa, menurut saya, karena sistem sekarang kan bukan ke zaman dulu, tinggal akses saja lewat medsos, data sudah tahu semua. RT kumpul berapa warganya, langsung ke lurah-lurah kabupaten, camat. Jadi tidak seperti dulu. Jadi harus tulis sebaiknya, tangan. ya berkaitan dengan data sebaiknya diambil dari RT Pak ya? Iya, harus dari oke, RT Pak Pius. Pak. Tidak ada jalan lain. Oke, baik. Mungkin ada lagi Pak? Tidak tumpang tindih. Ya, selain data tadi, alasan Pak. ini jaringan segala macam. Jadi kami masyarakat merasa seperti ditipu. Bahkan ini dianggap proyek bantuan sosial ini dijadikan proyek oleh negara. Oke, baik. Kita tahan di situ Pak Pius. Mudah-mudahan ini dijadikan perhatian pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat Pius malam. Wioleta. 827-722 kembali kita buka untuk Anda. Berkaitan dengan topik kita, manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi. Oke, mungkin sambil kita menanti. Ini mungkin saya lebih mengarahkan ke dinas sosial. Jadi menurut masyarakat, Pak Pius sebagai representasi dari masyarakat mengatakan bahwa sebaiknya data itu diambil dari tingkat RT. Mungkin seperti juga survei yang sudah dilakukan oleh Pak Vincent dan teman-teman dari Bengkel Apip, ternyata bahwa tidak ada wawancara di tingkat bawah, tiba-tiba namanya sudah tercantum. Nah, bisa seperti apa Pak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Pius? Iya. Kalau terkait nama, karena provinsi pusat tentu tidak mungkin mendapatkan data itu langsung, tentu dari kabupaten. Oke, Pak, kita tahan lagi. Yang sudah bergabung, halo selamat malam.
Oke, kita berikan kesempatan 827722. Kalau yang mau bergabung silakan. Ya, halo. Terputus. Oke, kita tahan ya. Kita tahan sampai mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Pius di Weletan. Silakan. Atau kita terima lagi. Halo, selamat malam. Oke, operator mungkin kita tahan dulu sambil kita mendengar jawaban dari Pak Kabit. Silakan Pak. Jadi terkait data DTKS Kementerian Sosial ini ya memang database awal itu ya dari limpahan BPS, tetapi itu dilakukan validasi tiap tahun selama 2 kali dalam setahun. Memang dalam akses input data itu permasalahan tadi kembali ke kapasitas SDM yang operatornya, aplikatornya, dan juga tadi akses kapasitas internetnya. Itu memang itu sangat krusial, itu hampir di semua. Contoh saja yang BST ini, yang pada akhir April itu 281.000 yang hanya dikasih batasan waktu 2 kali 24 jam harus sudah selesai. Tetapi dalam 2 kali 24 jam itu dia hanya berhasil tidak sampai belasan ribu. Itu sudah sekitar belasan ribu. Tetapi yang masuk itu pun juga tidak serta-merta dia valid, masih banyak juga yang invalid. Nah, ketika mereka melakukan proses ulang lagi, tiba-tiba yang itu juga hilang lagi. Jadi memang ini kan berkaitan dengan sistem ini, titik koma saja itu pasti dia invalid. Nah, beda titik koma atau nama disingkat di KTP sekian, kan rekaman KTP. Di KTP dia mungkin namanya panjang atau nama singkat, kemudian dalam usulan yang disampaikan itu kalau panjang ya pasti dia invalid, atau penempatan titik koma saja itu pasti akan invalid. Nah, ini yang persoalan dalam ini melalui sistem. Karena itu makanya dari Kementerian Sosial sebagian 118.307 diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan nama sesuai dengan kondisi atau KK miskin, rentan miskin terdampak yang belum terakomodir dalam DTKS. Nah, jadi itu diberikan kewenangan untuk mengusulkan. Iya, sebagian. Tapi kenyataan di lapangan bahwa misalnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan seperti yang tadi dikatakan Pak Vincent, dan orang itu yang tidak layak bisa masuk terdaftar itu dalam Verivali yang dilakukan oleh kementerian maupun koordinasi oleh Pemprov, justru yang diusulkan ini yang paling banyak invalid. Oke. 827722. Halo, selamat malam. Iya, tapi kan Halo. baru ya, ada data baru. Halo. Ya, selamat malam. Halo. Ya, selamat Halo, malam. selamat malam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Halo, Bu. Dengan Ibu Ini siapa di dengan mana? Ibu Bernadetta dari Kabupaten Ngada. Ibu siapa, Bu? Ini dengan Ibu Bernadetta. Ibu Bernadetta. Silakan, Bu. Ada ya. Ibu Bernadetta. Ya, silakan Ibu. Silakan. Begini Pak, ini begini, ini mengenai daftar tuh, daftar untuk bantuan nih. Yang tahu persis itu sebenarnya Ibu itu RT. Kenapa? Ini bantuan ini nama-nama tuh yang kirim tuh bilangnya dari pusat semua. Oh, tidak. Itu kami yang tidak mengerti Pak. Ya. Tapi Ibu Bernadetta, Ibu ini juga sebagai Terima kasih. ya, sebagai salah satu penerima, Bu. Halo. Oke. Ya. Saya tidak ada bantuan, saya tidak ada penerima bantuan. Oh, jadi Ibu bukan penerima BST, Bu ya? Oke. Iya. Ya, baik. Oke, terima kasih Ibu Bernadetta di Kabupaten Ngada. Mungkin Iya, masih saya ada tidak lagi di pernah belakang. terima memang. Iya. Oke, ya.
Mungkin di belakang Ibu Bernadetta, biar nanti bisa kita akomodir satu kali. 827722, mungkin Anda ingin bergabung bersama kami. Sekali lagi berkaitan dengan manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi. Ini masih lagi-lagi persoalan data. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke, kita tahan lagi. Operator, kita tahan lagi. Mungkin ini jadi ini kita tidak sedang saling menyalahkan, Ya. Pak Kadip. Kita Pasti. mencari formula untuk kalau bisa mungkin ke depan kita lebih baik lagi. Jadi mungkin penerima bantuan itu tepat sasaran dan lain sebagainya. Nah, saya ke Pak Vincent, nanti juga ke Pak Mikael. Menyikapi sekali lagi, ini persoalan data. Kalau tadi Pak Vincent bilang bahwa misalnya Pak Mikael katakan bahwa sinkronisasi data itu penting. Tapi ada yang katakan masyarakat di tingkat bawah bahwa data ini tidak diambil dari pemerintah terbawah, dari RT. Pak Vincent, bagaimana Anda melihat ini? Ya artinya apa yang saya sampaikan benar kan, bahwa tidak ada proses pendataan. Begitu ya, dari pernyataan 2 orang. Kalau RT tidak dimanfaatkan, jadi data tadi itu dipertanyakan. Dari mana data itu? Kalau berdasarkan tahun 2015, bagaimana mungkin? Bagaimana mengetahui tentang dampak dari COVID orang yang sekarang yang terjadi? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau bicara soal hambatan sumber daya manusia, saya sepakat dengan Ibu Bernadetta tadi bagaimana juga menggunakan RT RW untuk terlibat dalam proses pendataan. Yang menjadi penting dan perlu juga pemerintah paham bahwa RT RW itu juga kadang-kadang mereka tidak butuh uang, yang penting apa yang mereka sudah susah payah mendapatkan data itu dimasukkan dalam proses update itu. Ya jangan sampai mereka sudah datang dan itu fakta, sudah datang bahwa sebentar nanti masyarakat bilang itu ada data kami, mana itu data? Kirim bawa data dari kabupaten atau provinsi atau nasional, tidak ada nama yang dia sudah susah payah mendaftar. Jadi apresiasi itu penting, cukup dengan memasukkan proses update data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan data itu tidak butuh hanya pemerintah saja. Kalau keras kepala untuk sendiri bekerja, ya begitu. Himpun semua organisasi-organisasi yang punya peduli terhadap negara ini, kita berkontribusi. Kemarin misalnya ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk proses pendataan. Oke, ya. Jadi himpun organisasi. 827722, selamat malam. Halo. Halo, Anda sudah tersambung? Halo? Selamat malam. Ya, mungkin suaranya kecil sekali. Halo, ya. Selamat malam, Bapak. Halo. Ya, Anda sudah tersambung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Suaranya kecil sekali, kami tangkap di studio. Halo. Halo, selamat malam. Oke, bisa Anda kembali mencoba di 827722 sekali lagi untuk masyarakat di luar sana yang ingin berpartisipasi. Karena ini juga waktu kita sangat terbatas, jadi kita langsung ke pokok persoalannya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di luar sana ketika menerima BST? Oke, halo, selamat malam. Halo. Ya, baik. Oke, nah mungkin bisa diteruskan oleh Pak Vincent berkaitan dengan sumber daya itu bukan menjadi alasan. Ya perlu juga menghimpun organisasi-organisasi lain untuk membantu. Ya, saya pikir kita juga harus punya alternatif. Yang pertama online. Online kalau punya tantangan kita pendekatan offline. Oh saja dia pendekatan online dan offline. Langsung kemudian mendatangi rumah ke rumah. Itu bagian dari sebuah proses yang baik kan. Begitu. Jadi tidak membiarkan orang yang dengan kapasitas atau keterbatasan fisik tertentu kemudian dia harus ke pos dan giro. Ini sebuah pendekatan yang baik. Nah, dinas sosial juga jangan sampai merasa sendiri gitu. Situasi ini kan situasi bersama. Jadi perlu ada bangun sinergitas, kolaborasi berbagai pihak untuk kita bantu di bagian mana gitu. Jadi harus banyak terbukanya. Pemerintah harus banyak. Jangan lihat masyarakatnya dari hanya karena nanti takut tidak ada dana atau jangan sampai nanti ini kemudian negara rugi. Kita tahu negara sekarang ini memang
luar biasa tanggung jawabnya. Kita juga paham itu. Tapi kalau salah kelola ini menjadi kemudian problemnya sistematik. Dia akan berkembang kemana-mana. Karena itu kita harus apa? Yang berikut lagi yang perlu saya sampaikan, hasil survei kita menunjukkan bahwa kurang ada keterbukaan informasi kenapa dia kali ini terima, kali tahap 2 dia tidak terima. Datang di Pos dan Giro bilang kami ini menjalankan saya tugas dari dinas sosial. Karena itu untuk masalah ini silahkan tanya ke dinas sosial gitu. Jadi akhirnya orang juga mau melakukan komplain dan menggunakan sarana-sarana komplain yang diciptakan oleh dinas sosial atau Kementerian Sosial, dia juga ya akhirnya dia pasrah saja pada hidupnya. Biar sudah. Jadi memang ada kenyataan bahwa tahap pertama terima, tahap kedua tidak terima, bahkan tahap ketiga pun mungkin tidak terima. Iya, karena tidak ada alasan kenapa dia tidak terima. Atau bahkan ada yang tidak terima tahap pertama, tapi tahap kedua dia terima. Itu soal yang lain. Yang kedua soal ketepatan waktu. Pak Kabid dan Pos dan Giro harus jujur mengatakan bahwa realisasi tahap 1 dan tahap 2 yang kami ketemukan di Kota Kupang itu bulan Juni, bukan April atau Mei. Ini soal ketepatan waktu. Ini hasil survei. Bulan Juni, tahap 1 dan 2 itu langsung. Minggu kedua itu tahap 1, minggu ketiga itu tahap 2. Celahnya hanya 1 minggu. Bahwa mungkin daerah lain iya, tapi pada umumnya terlambat merealisasikan. Jadi terlambat. Oke. Saya ke Pak Adit. Ya, Pak. Pak Adit, artinya bahwa kalau tadi berkaitan dengan ketepatan waktu, tapi saya mungkin lebih menyorot ke misalnya tadi kan ada kesalahan mungkin penerima tidak layak. Sebenarnya orang yang punya mobil masuk untuk menerima. Sampai sejauh ini misalnya ketika penyaluran terjadi di kantor pos, adakah yang secara sukarela sadar bahwa saya tidak layak terima dan saya kembalikan itu ke pemerintah? Adakah seperti itu, Pak? Yang ditemukan di lapangan? Kalau ditemukan di lapangan, kalau dari saya langsung belum ada. Tetapi kalau dari teman-teman yang terjun ke lapangan ada. Ada, tetapi cara mereversalnya itu kadang bingung. Dalam artian mereka kan dalam data sudah terima. Dalam data sudah terima. Tetapi ketika menerima uang ingin mengembalikan, cara kami satu mereversal. Ada tata cara mereversal. Dalam artian kita pengembalian uang. Kita harus bikinkan berita acara. Tapi itu harus kembali ke kantor pusat yang di contohnya Kupang gitu. Kantor pusat yang di Oebobu seperti itu. Kami harus mendata. Dan kantor pos pusat se-Indonesia juga membuka cara seperti itu. Jika ada merasa tidak layak menerima dalam artian masih mampu bisa mengembalikan kantor pos. Tapi secara tatap mata langsung dengan saya belum temukan. Tapi laporan ada. Laporan ada. Contohnya dari Kelurahan Oesapa. Itu lurahnya kooperatif dalam artian melaporkan, Pak, ini ada data double. Pak, ini ada yang tidak layak. Dalam artian kerja lurah setelah kami berikan surat pemberitahuan, mereka meng-cross check ulang, verifikasi ulang. Mereka panggil RT-nya, mereka pantau langsung mana ini yang tidak berhak, mana ada data double. Jadi itu salah satu yang tidak bisa tersalurkan karena ada data double. Karena ada yang data setelah di cross check ini masih mampu. Seperti itu ditahan oleh lurah ataupun RT dalam artian karena memang setelah dicek itu mampu. Seperti itu. Tapi lebih banyak data double. Jadi lebih banyak data double. Tapi mohon maaf, di tahap 2, tahap 3 itu diperbaiki. Jadi lurah mendata itu lalu mengganti. Ada data ganti, tahap 3 pun ada. Ada pembaruan itu tetap ada. Seperti itu. Jadi kita seperti tahap 3 untuk kemarin Sabu Rejua itu kami ada sortir lagi dari Kemensos pemberian surat pemberitahuan yang baru karena ada data pengganti diganti yang data untuk yang lebih layak untuk menerima seperti itu. Ya, surat pemberitahuan baru. Oke. Untuk penerima baru yang lebih layak. Pak Kabid, mungkin nanti sebelum saya ke Pak Mikael, mungkin ini seperti informasi lapangan yang didapat oleh Pak Vincent dan teman-teman di lapangan bahwa misalnya ada penerima, tahap pertama itu namanya tercantum, tahap kedua ketika dia mau ke kantor pos untuk realisasi tahap 2 namanya sudah tidak ada, bahkan tahap 3 sudah tidak ada. Ini kenapa sampai terjadi seperti itu, Pak? Kalau itu saya belum, ya memang ada dengar, tetapi saya belum ada koordinasi dengan provinsi karena memang penyaluran bansos ini
BST ini dari kementerian langsung ke kabupaten. Jadi kami lebih bersifatnya itu hanya memfasilitasi saja kalau ada permasalahan. Kalau tidak ada penyampaian ke provinsi, tentu kami tidak bisa memberikan solusi. Tetapi kalau seperti dari daratan Flores, Sumba yang paling aktif, juga daratan Timur, dalam proses penyaluran awal itu saya fasilitasi banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan juga, tapi koordinasinya bagus. Dan itu bisa diselesaikan, tetapi pada pertengahan itu ya mungkin sudah bisa atasi semua, jadi koordinasi sudah mulai longgar. Kalau berkaitan ya seperti tadi salah sasaran itu memang itu selain bawaan, tetapi memang ada pemaknaan dalam melihat kondisi lapangan. Ada yang punya mobil, rumah gedung bagus, tetapi ini kan bawaan, tapi isi dalamnya itu orang tidak punya penghasilan. Nah ini kadang-kadang ini yang dilihat, datang dengan mobil, tapi mungkin dia ini rental, atau dia ini hanya supir atau apa, atau mobil peninggalan orang tua, gedung juga peninggalan orang tua atau hibah atau apa, tapi isi dalamnya orangnya tidak punya pendapatan. Nah ini yang kadang-kadang dilihat seperti itu. Kemudian berkaitan dengan PNS, banyak tenaga-tenaga yang dulu 2015, 16, bahkan 17, 18 masih terdata atau 19 yang masih memang mereka belum PNS. Tetapi ketika mereka testing, mereka sudah lolos, yaitu muncul sebagai ini data-data PNS. Tapi Pak, artinya bahwa ini bukan pembenaran, Pak. Tapi paling kurang kan dari kementerian sudah memberikan kesempatan untuk 2 kali dilakukan validasi data. 2 kali. Tapi kok masih terjadi seperti ini, Pak? Nah, ini kan data, ini kan bukan data, ini kan data yang 281 itu kan baru. Yang 281 itu yang reguler, itu yang 431.716 itu yang reguler, itu yang sudah berjalan. Sementara yang kemudian sembako perluasan yang 64.351 dan juga BST itu data yang belum diverifikasi. Nah, oke, kita kembali ke topik kita kaitan dengan manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat di masa pandemi. Mungkin Pak Vincent dan teman-teman dari Bengkel Apek yang langsung terjun menemui masyarakat, yang kebetulan langsung melakukan survei di masyarakat. Ketika melakukan survei, apa yang masyarakat katakan? Apa manfaat yang masyarakat dapatkan ketika ada bantuan Rp600.000 diberikan oleh pemerintah di masa pandemi 3 tahap ini? Oke, itu realitasnya bahwa ada rasa syukur atas bantuan negara ini, dan itu mereka menyampaikan terima kasih. Pertama, mereka bisa makan seminggu 2 minggu dari 600.000, ya, untuk bagi mereka yang benar-benar terdampak, ya, yang kita temui. Jadi itu kita harus pastikan, ya. Ada problem di pendataan, tapi dari aspek yang lain mereka juga bersyukur itu. Kemudian mereka bisa menabung sedikit, ya. Kita temukan di beberapa daerah itu bisa simpan untuk bantu anaknya lagi masuk registrasi kuliahnya. Oke, itu, dan ya orang bercerita dengan apa, ada semacam air mata yang ya itu sebuah rasa terima kasih. Tapi yang menjadi soalnya ketika di sisi yang lain orang juga bercerita sambil menangis karena dia tidak mendapatkan bantuan, sekalipun dia sasaran itu harusnya mendapatkan itu, ya. Karena itu tadi, kalau kita menggunakan proses pendataan dengan acuannya 2015, 2018, berarti konteksnya tidak dapat. Konteks yang sekarang terjadi ini kan, ya, jangan sampai RT RW ini mereka data habis ini tidak dimanfaatkan. Kalau kami temukan di Kota Kupang itu justru koordinasi RT RW itu terlibat pendataan, ya, pendataan lalu melaporkan ke dinas sosial. Yang dikhawatirkan kalau mereka susah payah terus tidak masuk terupdate di situ, itu kan akhirnya kita temukan seperti itu dampaknya. Yang kedua, saya mau sampaikan juga pada pemerintah, mungkin tahap ketiga dan seterusnya ini
harus ada skema pembagian yang bermanfaat. Begini, sudah kalau 3 bulan lalu itu kan situasinya memang dia butuh makan hari ini 2 minggu, yang tadi testimoni mereka makan 2 minggu 14 hari. Oke, ke depan kira-kira 600 ini dimanfaatkan untuk apa? Ya, pertanian lahan kita, ya, ekonomi produktif. Ya. Ada kejadian juga di Kabupaten Kupa yang dananya pakai untuk beli bibit dan dia tanam sayur. Ini kan kebanggaan daripada kita. Jadi paling kurang dana ini bermanfaat. Ya, bagi-bagi uang saya khawatir tanpa ada proses untuk ke sana sampai habis tahun. Apalagi ditunggu sampai nanti terus. Desa sekarang lagi cemas karena dana desanya harus siap untuk musyawarah perubahan anggaran untuk sampai Desember. Dana desanya sudah harus BLT. Dan pergeseran kemiskinan, Pak, itu yang dulunya PKH saja menjadi bantuan sosial itu, sekarang itu desa itu bayangkan setiap desa itu dia berkisar 105 KK sampai dengan 300 KK yang terdampak COVID. Kalau bayangkan total KK di satu desa itu tidak sampai 200, kalau 105 berarti dia 20% sampai 40% itu terjadi pergeseran warga mengalami dampak dari COVID. Itu artinya harus ada alternatif sumber daya yang harus disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya bagi uang saja. Jadi tidak hanya bagi uang. Ya. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan tantangan, ini tantangan besar juga dirasakan oleh pemerintah berkaitan dengan pendataan. Nah, selaku akademisi ke depan, seandainya saja kita tidak berharap bahwa pandemi ini akan berlanjut. Paling kurang dia akan berakhir di 2020, 2021 jangan lagi seperti itu. Ya. Nah, misalnya ada bantuan-bantuan, ini tantangan besar bagi pemerintah. Catatan untuk pemerintah apa yang bisa diberikan dari sisi akademisi? Ya, saya pertama berbicara tentang sumber data. Saya sepakat dengan 2 penelpon tadi bahwa data itu harus dari bawah. Lalu yang berikut tentang update data. Jadi kalau misalkan data itu tidak terupdate, akan terjadi seperti itu. Orang yang sudah meninggal juga dapat, yang sudah misalkan dulu waktu data dia belum ASN, dia belum PNS, tapi dalam perjalanan waktu DPNS, nah itu menjadi, sehingga saran saya 2 hal. Yang pertama itu adalah tentang sumber data, itu harus dari bawah, betul-betul dari bawah. Itu juga tadi saya sepakat dengan 2 penelpon tadi, Pak Pius dan Ibu Bernadette. Yang kedua tentang updating data. Update data itu menurut saya begini, tidak hanya saat mengupdate data untuk kemudian nanti namanya keluar untuk ini, tapi juga saat sebelum ini kan tentang BST ini kan dikirim dulu data-data ke kelurahan kalau tidak salah ya Pak. Ya, dikirim dulu. Nah, menurut saya update terakhir di situ. Update terakhir di situ. Misalkan begini, nama-nama ini dikirimlah ke kelurahan desa. Lalu kelurahan desa diberikanlah 2 waktu untuk melakukan update terakhir di situ. Kelurahan memverifikasi sebelum dikirim. Begitulah, sehingga kemudian orang yang betul-betul ke kantor pos adalah orang-orang, kalau berbicara tentang aspek manfaat, 2, tepat orang, tepat sasaran, dan tepat waktu. Oke, tepat orang, tepat waktu. Oke, dan mungkin saya ingin mendapatkan dulu, ini waktu kita sudah sangat terbatas, tapi apakah Dinas Sosial puas bekerja sama dengan kantor pos berkaitan dengan penyaluran BST, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga? Mungkin secara singkat. Kalau dengan kantor pos, kami memberikan apresiasi yang luar biasa. Luar biasa. Itu sangat. Bahkan beberapa kabupaten sudah melakukan replikasi kebijakan penyaluran melalui kantor pos, seperti Sika juga pakai kantor pos, dan memang itu cepat. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk 4 orang narasumber saya. Ini waktu kita sangat terbatas kita berbicara berkaitan dengan manfaat dan tantangan bantuan sosial tunai bagi masyarakat pandemi di masa pandemi ini. Mungkin tidak cukup 1 jam, tapi tanpa terasa kita sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam dialog publik ini. Saya ucapkan terima kasih untuk para penelpon yang sudah bergabung. Mudah-mudahan walaupun mungkin seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Vincent, ada tantangan, tapi paling kurang Rp600.000, 3 tahap ini paling kurang memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan di masa pandemi ini. Inilah bentuk perhatian dari pemerintah. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dalam dialog publik ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya John Hayam mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.